Minasan, konnichiwa, apa kabar? Senang sekali kita kembali berjumpa di media YouTube ini bersama dengan Asona Rohodo Channel dan semoga Anda semua, Sobat Asona Rohodo Channel dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Minasan, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, hari yang bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang ke-77, ya. Nah, bulan Agustus ini bukan hanya bersejarah untuk bangsa Indonesia, tapi juga merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Jepang. Pada bulan tersebut, tepatnya di tanggal 6 dan tanggal 9, terjadi pemboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin Anda pernah mendengar hal tersebut, ya. Dan ini akan menjadi tema kami pada acara ngobrol tentang Jepang kali ini. Dan tema yang kami angkat adalah tentang fakta-fakta di balik pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Nasang, seperti yang kemarin juga, saya akan sangat senang sekali karena akan didampingi oleh pakar studi Jepang, yaitu Ibu Susi Ong, PhD, tenaga pengajar dari Program Kajian Wilayah Jepang, SKSG Universitas Indonesia. Ya, tidak berlama lagi, mari kita bergabung dengan Ibu Susi Ong. Halo Ibu Susi Ong, apa kabar? Konnichiwa. Halo, konnichiwa. Selamat siang Bu Apin. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Ya, untuk semuanya juga ya, Sobat Asona Rohodo Channel, ya dimanapun berada, Sobat Asona Rohodo Channel yang setia mengikuti program-program atau konten-konten di YouTube kita ya, Asona Rohodo Channel. Ya, Bu Susi, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa bulan Agustus juga bukan hanya merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, juga untuk bangsa Jepang, ya. Ada peristiwa pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki, bukan hanya bom biasa tapi ini bom atom, ya. Kita akan ngobrol tentang hal tersebut, mungkin agak berat ya, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu fakta-fakta di balik. Oh ya, fakta-fakta di balik pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Untuk itu kita mencoba untuk mengangkatnya ya, sebagai obrolan yang santai tentang Jepang. Pastinya Asona Rohodo Channel itu kita bicara selalu tentang Jepang ya. Hai. Ya, Bu Susi. Kita mulai ya. Ya, Sobat Asona Rohodo Channel pernah mendengar ya adanya sebuah pengeboman di Pearl Harbor oleh pihak Jepang ya, dan ini merupakan dimulainya Jepang Jepang memulai perang dunia kedua ya, terhadap kawasan Asia Pasifik, di mana Pearl Harbor itu merupakan pangkalan militer Amerika. Nah, ya kan, pemboman itu. Kenapa kok dibom Pearl Harbor itu? Apa emang orang Jepang ada iseng atau udah coba-coba aja nembak karena saya rasa sih tidak ya, pasti ada alasan tertentu ya. Mungkin pasti. Ibu Susi bisa menyampaikannya kenapa kok Pearl Harbor dibom oleh pihak Jepang. Bu Apin. Jadi saya kira teman-teman yang terutama yang sangat tertarik gitu ya, berminat pada Jepang ya pasti hafal ya. Kita pernah diajarkan untuk SMP atau SMA ya, bahwa pada tanggal 8 Desember 1941 militer Jepang membom Pearl Harbor. Pearl Harbor di mana mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Pearl Harbor itu ada di Kepulauan Hawaii. Pulau Hawaii itu masuk negara mana? Nah itu ya mungkin ada yang tahu, ada yang juga tidak tahu ya. Negara Kepulauan Hawaii itu masuk wilayah Amerika. Jadi Hawaii itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika. Ya, nah untuk persisnya coba saya akan share screen ya, kita akan lihat petanya ya. Jadi ini Kanada ya. Kanada di bawahnya itu selatan itu Amerika Serikat ya. Jadi Amerika tuh nun jauh. Ini kan Asia, kita Indonesia di sini ya. Waktu itu
bernama Hindia Belanda, Jepang di sini ya. Nah, sebenarnya Kanada, Amerika, maaf, Amerika tuh jauh di sini ya. Tapi jangan lupa Amerika itu wilayah mencakup Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii di sini ya. Ini wilayah Amerika dan juga merupakan pangkalan militer Amerika. Ya, ya ada pangkalan militernya ya. Nah, waktu itu ya kita lihat di Asia, kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda sampai kapan? Mungkin kalau teman-teman kalau ditanya, pasti akan jawabnya tuh sesuai dengan yang ada di Wikipedia sampai dengan tahun 1942, sampai dengan saat ketika militer Jepang masuk gitu mengusir orang Belanda dari Indonesia gitu ya. Sebetulnya di tahun 1940 ya. Jadi 2 tahun nih sebelum ya hampir kira-kira 2 tahun gitu ya sebelum Jepang masuk ya ke Indonesia, negara Belanda sendiri sudah diduduki oleh Jerman. Ya, pemerintahnya dan ratunya ya itu mengungsi ke Inggris. Jadi negara Belanda itu berada di bawah pendudukan, ya dijajah gitu ya, di bawah pendudukan Jerman. Itu seperti itu ya. Kemudian waktu itu kan Indonesia tuh jajah Belanda. Di sini ada Malaysia ya, sekarang jadi Malaysia, dulu namanya Malaya ya. Kemudian di utara ini Myanmar ya, dulu namanya Burma, sekarang jadi Myanmar. Ini adalah jajahan Inggris ya. Nah, Inggris itu ya kira-kira sekitar tahun 1940 itu juga sudah kewalahan, banyak dibom oleh Jerman. Mereka juga sudah kewalahan gitu ya. Kemudian ini ada nama French Indochina, Indochina milik Prancis. Ya, ini sekarang yang sudah merdeka menjadi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Ya. Waktu itu semuanya adalah jajahan Prancis. Nah, Prancis itu juga kira-kira di waktu yang hampir bersama, sekitar tahun 1940 itu sudah diduduki oleh Jerman. Ya, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Ya, jadi artinya wilayah Asia Tenggara ini penjajah kan tanah jajahannya. Negara penjajahnya sudah kewalahan ya di Eropa ngurusin negara sendiri, jadi boro-boro ngurusin tanah jajahannya ya. Ini artinya ini suatu kesempatan yang sangat bagus ya. Jadi kalau militer Jepang masuk kemudian menduduki mencaplok gitu ya. Seluruh wilayah di Asia Tenggara ini tidak ada yang menentang gitu ya. Kecuali Amerika. Kenapa Amerika? Karena Amerika bukan di Eropa ya. Amerika tuh nggak ada urusan dengan Jerman. Negara Amerika aman gitu, tidak diganggu gugat oleh Jerman ya. Itu satu. Kemudian kalau Amerika nun jauh di sini ya, di benua Amerika itu juga terlalu jauh untuk ke Asia gitu ya. Tapi masalahnya Amerika itu punya wilayah negara bagian gitu ya di Hawaii, dan di Hawaii ada pangkalan militer. Itu artinya kalau Jepang masuk ke Asia Tenggara mengirim pasukannya kemudian menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara, ini Amerika berkemungkinan berpotensi mengirim pasukannya untuk mencegah gitu ya. Jadi untuk menghindari gitu ya, mencegah jangan sampai Amerika mengirim pasukannya untuk mengganggu Jepang, maka pangkalan militer Amerika yang di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii ini harus dilumpuhkan. Ya, itu sebenarnya tujuannya ya dari pemboman Pearl Harbor, pelabuhan ya Pearl Harbor oleh militer Jepang di tanggal 8 Desember 1941. Setelah dibom, ini ya untuk sementara memang agak terganggu gitu ya, tapi nggak sampai lumpuh sih, tapi terganggu. Nah kalau Amerika jadi pangkalan militer angkatan lautnya terganggu, tidak bisa segera mengirim pasukannya ke Asia Tenggara, berarti Asia Tenggara ini tidak ada satupun kekuatan militer yang bisa yang ada gitu, yang eksis gitu, artinya vakum gitu ya. Sehingga dengan demikian militer Jepang dengan mudahnya masuk dan kemudian menduduki seluruh wilayah Asia Tenggara. Demikian. Oh gitu. Oke, ini di peta ya ada negara-negara kecil apa sih? Pulau-pulau kecil mungkin ya, bukan negara ya di iya, Pasifik ya. pulau-pulau ya. Ya, itu juga yang semula diduduki oleh Amerika kemudian dikuasai oleh Jepang. Tetapi sebetulnya tujuan Jepang itu bukan wilayah-wilayah kecil di Asia, di Pasifik ya. Pasifik tetapi, ini Samudra Pasifik ya. Ini iya, pulau-pulaunya tapi kecil mungkin lebih sebenarnya. kepada Asia Tenggara ya. Kenapa kok mereka maksudnya Jepang ingin menguasai wilayah atau kawasan Asia Tenggara? Oh, itu karena memang wilayah Asia Tenggara termasuk terutama Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam ya. Jadi Belanda dengan menjajah Indonesia itu, negeri Belanda itu berubah dari negara yang miskin gitu menjadi negara yang kaya raya, infrastrukturnya, SDM dan sebagainya menjadi sangat maju ya. Inggris juga demikian, Prancis juga demikian. Makanya mereka ogah gitu, tidak mau melepaskan tanah jajah karena itu sumber rezeki bagi mereka. Nah ini ketika di zaman ini Perang Dunia Kedua, Jepang tuh ingin ambil bagian gitu, minta bagian ya. Masa yang kaya cuma negara-negara Eropa, Jepang juga minta dong bagiannya ya kan, katanya sesama bangsa Asia kan. Jadi Jepang itu merasa dirinya lebih punya legitimasi gitu untuk menjadi penguasa di kawasan Asia Tenggara. Oh, ya. Dan itu setelah pengeboman Pearl Harbor berhasil ya Jepang. Setelah pemboman Pearl Harbor berarti ketika militer Jepang masuk ke Asia Tenggara tidak ada satupun kekuatan militer modern gitu yang bisa menghadang. Oh. Ya,
Karena kalau sebelumnya ya, mungkin ada teman-teman yang suka sejarah tuh tahu di Surabaya itu ada pangkalan militer Belanda. Angkatan laut ya, bukan. Pangkalan angkatan laut Hindia Belanda itu ada di Surabaya. Kemudian di Singapura itu ada ini salah satu pangkalan militer Inggris. Nah, Singapura ini juga di awal tahun 1942 itu berhasil diduduki oleh militer Jepang. Ya sebenarnya salah satu penyebabnya adalah alasannya adalah angkatan laut Inggris gitu ya, militer Inggris sudah nggak niat lagi ya untuk melindungi daerah jajahannya kan, Mungkin karena masih negara kewalahan gitu ya, kewalahan ya, karena kewalahan menghadapi dengan Jerman ya, negara di Jerman, Eropa ya, betul betul yang Nazi di mana dia sangat agresif untuk menyerang negara tetangganya ya. Ya. Oke. Kemudian setelah Pearl Harbor di bom dan wilayah di Asia Pasifik, khususnya di Pasifik dan Asia Tenggara itu kemudian dikuasai oleh Jepang ya. Nah, apa maksudnya? Apakah Amerika ada fight back dari Amerika? Mungkin Amerika tidak mau menerima negara-negara di khususnya Asia Tenggara dikuasai oleh Jepang ya. Mungkin ada balasan atau gimana dari ya? Karena gini, Filipina itu kan jajahan Amerika. Menjajah itu bukan iseng gitu ya. Menjajah itu sebenarnya tujuannya menguras sumber daya alam dan sumber SDM dan SDA gitu ya. Sebetulnya memiskinkan tanah jajahan kemudian memperkaya negara penjajah. Terus jadi kalau sumber kekayaan itu kalau hilang ya pasti marah gitu ya. Jadi kalau Filipina dari orang Amerika gitu, militer Amerika diusir dari Filipina ya kesel juga ya. Jadi kan ada bukan slogan, pernyataan ya dari gubernur jenderalnya ya, sebelum terusir dia berangkat mengungsi ke Australia gitu ya, dia mengatakan I shall return gitu, saya akan kembali gitu ya. Kemudian di Hindia Belanda sebetulnya juga Indonesia memang dijajah oleh Belanda, tapi kepentingan bisnis Amerika tuh banyak ya. Meskipun tidak signifikan gitu ya. Misalnya di Sumatera Utara itu ada perkebunan karet ya, itu dulu punyanya perusahaan Goodyear, itu perusahaan ban ya. Ban itu kan bahan bakunya karet gitu iya, betul. Jadi Amerika tuh punya banyak bukan Amerika, jadi pelaku bisnis Amerika tuh punya banyak kepentingan juga ya, bisnis di Asia Tenggara. Jadi ya nggak mau dong kalau itu semuanya dicaplok gitu oleh Jepang gitu ya. Jadi Amerika dia karena punya kepentingan makanya fight back gitu ya. Dan sebetulnya Pearl Harbor ini ketika dibom oleh Jepang gitu, sebetulnya cuma kerusakannya tidak terlalu signifikan. Ya nggak sampai ancur-ancurannya, sebetulnya nggak terlalu signifikan. Maka dalam waktu singkat sebetulnya sudah pulih kembali ya, sudah pulih dan Amerika tuh bisa mengerahkan pasukan angkatan lautnya gitu ya untuk kembali merebut kembali wilayah yang tadinya telah direbut oleh Jepang. Nah ini sebetulnya di sini ya, ini namanya kawasan Pasifik ya. Ini kan Indonesia kan, ini Papua New Guinea. Ini Papua New Guinea sekarang. Ini kalau sekarang ini Papua ya, wilayah Indonesia. Di sini banyak sekali pulau-pulau kecil, ini menjadi sebenarnya ajang pertempuran. Kenapa? Karena kalau Amerika mau datang gitu, mau menyerang Asia Tenggara, merebut Asia Tenggara, harus lewat wilayah daerah-daerah ini. Ya, makanya supaya Amerika jangan sampai gitu ya sampai ke Asia Tenggara, maka pulau-pulau ini itu harus diduduki gitu ya oleh Jepang. Makanya ketika setelah pembom Pearl Harbor, pulau kecil ini diduduki gitu ya, dikuasai oleh Jepang, tetapi kemudian satu persatu itu direbut kembali oleh Amerika. Nah, ini sebetulnya peta semacam timeline gitu ya. Ini misalnya ini pulau Midway ya, pulau atau pulauan gitu ya. Midway ya. Ini sebetulnya di tahun 1942 itu sebetulnya sudah berhasil direbut oleh Amerika. Ya, tapi Midway ini kan dekat ya dengan Pearl Harbor gitu ya, dengan Hawaii gitu. Ini sudah berhasil direbut kembali. Kemudian ada pulau-pulau lain, ini pulau-pulau yang kita nggak pernah dengar namanya ya. Ada Pulau Tarawa, kecil banget ya. Kalau gua mungkin ada yang pernah dengar ya. Ini sebenarnya sudah direbut kembali, ada yang tahun 42 ini cepat sekali. Kemudian ada yang 43 misalnya ya. Di sini ada pulau Guadalcanal ya. Ini mulai ingin direbut oleh Amerika di akhir tahun 1942. Ini pertempurannya berlangsung selama ya 60 sekian bulan, hampir setengah tahun gitu ya. Kemudian di tahun 1943 ini jatuh ke tangan Amerika. Artinya Jepang kalah. Dan kalahnya tragis ya. Kalahnya kenapa? Jadi pasukan yang diterjunkan di Pulau Guadalcanal ini logistiknya nggak ngikut gitu ya. Jadi ada ini ya, kapal pengangkut logis makanan gitu ya, pangan gitu ya. Mereka tuh kapalnya ditenggelamkan oleh Amerika. Jadi akhirnya logistiknya nggak ada ya. Akhirnya terjadi kelaparan gitu ya. Jadi diperkirakan ketika Jepang menarik pasukannya dari pulau ini ya,
Dari jumlah personel serdadu yang diterjunkan sekitar 30.000 orang ya, 20.000 orang gugur gitu, meninggal ya. Dan sebagian besar itu meninggalnya karena kelaparan dan karena sakit. Ya sebenarnya tragis sekali. Ini terjadi tahun 1943 ya, 43, dan ini kan jauh sebelum ada ancang-ancang proklamasi kemerdekaan ya. Ini saya kira juga ini sangat penting ya. Kemudian pulau-pulau lain misalnya Bougainville ya, kita juga nggak tahu ada di mana gitu ya. Coral, bukan, Bougainville itu sebenarnya dekat dengan Papua New Guinea ya. Mungkin selangkah dari Papua, sekarang kita namanya Provinsi Papua gitu ya. Papua kalau dari Indonesia Barat tuh jauh banget ya. Jadi di tahun 1943 sebenarnya di pulau-pulau yang tidak jauh dari Indonesia tuh satu persatu pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang itu sudah kembali jatuh ke tangan Amerika. Jadi artinya Jepang itu sebetulnya udah mulai kalah di tahun 1943 ya. Itu yang saya kira jarang kita ketahui. Jadi kita taunya tuh Jepang tuh kuat banget gitu ya, itu bertahan sampai titik darah penghabisan. Sampai dibom oleh Hiroshima dan Nagasaki baru menyerah gitu ya. Ya mungkin itu aja dulu ya. Nanti ini ada Pulau Saipan ya, mungkin nanti akan saya jelaskan ya signifikansinya ya. Kalau menyerang satu persatu atau merebut satu persatu pulau atau wilayah ya di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara dan Pasifik, kayaknya cukup berat ya buat Amerika ya. Mungkin Amerika mempunyai cara sendiri bagaimana ingin melumpuhkan Jepang ya, supaya wilayah Asia Tenggara kembali ke maksudnya bisa dikuasai Eropa. Bisa dikuasai oleh negara sekutu ya. Negara Eropa. Ya memang markas besarnya kan di Jepang ya. Jadi kalau kemudian pangkalan militer, kemudian pabrik senjata gitu ya. Perang itu kan yang berbicara tuh senjata gitu ya, persenjataan modern gitu ya. Memang yang paling efektif itu adalah menumpukan industri senjata di Jepang. Tapi masalahnya ya, untuk menyerang Jepang ya, misalnya pesawat menerbangkan pesawat gitu untuk membom Jepang itu ya, untuk teknologi di zaman itu pesawat pembom ya itu mengangkut kapasitasnya gitu, kapasitas tangki bahan bakar gitu lah ya, itu nggak cukup ya. Misalnya dari Hawaii nih naik bawa pesawat yang menerbangkan pesawat yang membawa bom kemudian membom Jepang gitu ya, itu bahan bakar ya, bahkan itu nggak habis ya. Jadi pesawat itu nggak bisa kembali. Ya masa terjun bebas gitu jatuh ke laut itu kan nggak mungkin ya. Jadi oleh karena itu Amerika tuh belum bisa gitu membom ya. Sebetulnya dari Filipina bisa, tapi ya Filipina ini sudah dikuasai oleh Jepang. Ya, dan kemudian baru direbut kembali oleh Amerika sekitar di sini tahun 1944. Ya. Nah, ini jadi makanya Amerika tuh strateginya adalah bergerak ya selangkah demi selangkah gitu ya. Jadi dari Kepulauan Hawaii sedikit jadi melangkah gitu ya. Pulau yang dekat dengan Kepulauan Hawaii itu satu persatu direbut, lama-lama jadi mendekati wilayah Jepang, mendekati negara Jepang. Sampai satu titik ya, ini di tahun 1944 ya, sekitar bulan Juli ya. Ini Pulau Saipan. Ini Pulau Saipan di sini ya. Pulau Saipan ini berhasil direbut oleh Amerika. Jadi Jepang itu ya banyak bunuh diri gitu ya. Serdadunya. Ini Pulau Saipan ini berhasil direbut oleh Amerika. Nah, jarak dari Pulau Saipan ke Jepang ya, ini untuk kapasitas pesawat pembom di waktu itu ya, ini adalah jarak yang giri-giri istilah dalam bahasa Jepang, pas-pasan ya. Di mana pesawat pembom itu kalau berangkat ya dari Saipan dengan ya bahan bakar ya, kemudian membawa bom, kemudian terbang sampai di atas negara Jepang gitu, kemudian menjatuhkan bom, kemudian masih ada bahan bakar yang cukup gitu ya untuk membawa mereka kembali ke Saipan. Jadi artinya nggak sampai bunuh diri gitu ya, terjun ke laut gitu, itu masih dimungkinkan. Maka Saipan ini sebenarnya sangat penting gitu ya, strategis ya. Begitu Pulau Saipan itu berhasil direbut oleh Amerika, setelah itu terjadi pemboman yang sangat intensif ya oleh pesawat Amerika ke Jepang, dan sebetulnya Jepang itu kalah dari Amerika itu sebetulnya sudah tinggal masalah waktu. Nah itu yang saya kira juga jarang diketahui oleh kita di Indonesia ya. Jadi kayaknya Jepang itu bertempur sampai titik darah penghabisan begitu. Setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki baru menyerah. Ya. Tapi gini, kan semua ini sudah dikuasai oleh Amerika, ya kan? Dan tadi dikatakan oleh Ibu Susi bahwa Jepang tinggal tunggu waktu untuk menyerah atau untuk jatuh.
Tapi Ya, kenapa harus menjatuhkan bom atom gitu loh, Mbak? ya itu Mungkin ada alasan ada apa mungkin ya? Jadi semuanya ini kebijakan itu tindakan diambil oleh manusia. Dan yang diambil oleh manusia itu pasti ada tujuannya gitu ya, nggak mungkin karena iseng gitu ya. Jadi sebetulnya di tahun tadi saya sempat sebutkan ya, tahun bulan Juli ya, bulan 7 ya, 1944. Maju itu artinya 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya Pulau Saipan sudah berhasil direbut oleh Amerika. Kekalahan Jepang sudah tinggal tunggu waktu. Orang Jepang taunya buktinya adalah Perdana Menteri Jepang waktu itu ya, namanya Koiso Kuniaki ya. Koiso Kuniaki ya. Perdana Menteri Koiso itu sampai dia pidato di parlemen di Jepang dan dengan jelas dia mengatakan Jepang akan mengizinkan Indonesia merdeka dalam waktu. Jadi waktu dia merdeka waktu 1 tahun ya. 1 tahun itu berarti karena September 1944 berarti September 1945 gitu ya. Dan setelah itu kita tahu pemerintah Jepang, militer Jepang itu ya di Indonesia, di Jawa sih sebetulnya yaitu mengambil inisiatif membentuk yang namanya Dokuritsu Jumbi Chosakai gitu. Mungkin teman-teman masih ingat ya waktu kita SMP atau SMA kita pernah belajar ya. Jadi orang Indonesia dikumpulkan termasuk Soekarno Hatta gitu untuk berembuk gitu yang membahas tentang nanti kalau Indonesia sudah merdeka apa yang undang-undang dasarnya, konstitusinya seperti apa, bentuk negara seperti apa dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya persiapannya itu sebenarnya sudah dimulai. Jadi artinya nggak mendadak ya begitu kemarin bom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki kemudian Jepang menyerah, Indonesia langsung merdeka, itu enggak. Ya, itu yang saya kira kita perlu tahu. Ini prosesnya lama. Jadi artinya 1 tahun sebelum pemboman Hiroshima dan Nagasaki, kira-kira 1 tahun sebetulnya kekalahan Jepang itu sudah tinggal tunggu waktunya dan militer Jepang mereka sudah mengambil tindakan untuk antisipasi. Ya, dengan menjanjikan kemerdekaan, mengizinkan Indonesia merdeka waktu itu istilahnya supaya apa? Supaya orang Indonesia itu senang. Itu kembali ke bom atom. Ya. Bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika. Ya. Kenapa alasannya ada? Alasannya jelas ada ya, bukan iseng ya. Jadi ini ada beberapa peta gitu ya yang saya ingin tunjukkan ya. Pertama ini ya. Jadi sebenarnya pemboman itu tidak hanya Hiroshima dan Nagasaki, ini sudah kelihatan ya. Ini adalah pemboman peta gitu, peta Jepang yang mana daerah-daerah yang dibom oleh Amerika gitu ya. Ini di bulan Juli dan Agustus. Jadi artinya hanya sekian, mungkin sebulan gitu ya, kurang dari 1 bulan sebelum Jepang menyerah. Ini seluruh pesisir ya, ini namanya pantai timur ya, karena di sini Pasifik ya. Amerika kan bergeraknya dari Pasifik gitu kan, Samudra Pasifik ke Jepang. Makanya daerah sini aman ya. Daerah ini yang dibom sepanjang garis pantai gitu dibom. Banyak sekali daerah tuh jadi dari utara sampai ke selatan sudah dibom gitu ya. Nah, dibom yang ditarget itu kawasan industri ya, daerah industri itu untuk melumpuhkan industri Jepang. Kemudian daerah padat penduduk, terutama daerah perkotaan gitu ya, urban gitu, padat penduduk. Makanya di zaman itu orang Jepang tuh banyak anak kecil tuh banyak, anak SD, maksudnya anak SD SMP itu diungsikan ke kampung ya. Kalau yang punya saudara ke kampung, karena kalau tinggal di kota tuh bahaya ya. Nah, kemudian satu lagi, jadi kenapa terjadi? Kemudian ada satu lagi, ini kelihatannya, ini pemboman konvensional, jadi dengan bom biasa ya, bukan bom atom ya. Ini saya kira teman-teman tahu ya, ini Tokyo ya. Tokyo itu ibu kota sekaligus pusat industri. Kemudian di dekat Tokyo tuh ada daerah ini Kawasaki ya. Ini Yokohama. Jadi Yokohama itu daerah padat penduduk gitu ya. Kawasaki itu daerah industri. Nah, daerah ini juga dijatuhkan bom gitu secara intensif ya. Ini keterangannya tuh burn out ya. Jadi daerah burn out, kebakaran yang terbakar habis gitu ya. Ini Osaka dan Kobe juga kawasan industri dan padat penduduk. Kemudian ini Nagoya ya. Nagoya juga pusat industri. Kalau sekarang tuh industri otomotif gitu ya, dengan segala suku cadangnya itu daerah Nagoya. Ini daerah kawasan industri itu pasti juga padat penduduk. Ini sebenarnya secara intensif sudah dibom oleh Amerika. Jadi bomnya itu bukan hanya Hiroshima dan Nagasaki, dan kota Tokyo juga pernah dibom gitu ya di bulan 3 ya, bulan Maret tahun 1945. Nah, akhirnya kenapa jadi jatuhkan bom? Nah, ini yang saya kira ini satu lagi ya, saya kira ini saya ingin tunjukkan, ini sepertinya kita perlu tahu ya. Ibu Apin pernah dengar ini ya tentang ini ya, proyek Manhattan? Pernah dengar? Nggak pernah. Kita di Indonesia juga banyak yang saya mungkin kurang tahu ya. Kita cuma tahu bom atom gitu. Bom atom kayak mungkin kayak orang bikin kue gitu, kemarin bikin hari ini jadi gitu. Apa tuh proyek Manhattan? Nah, itu
Manhattan. Manhattan kan nama tempat di Amerika. Ini proyek Manhattan ini adalah proyek nasional pemerintah Amerika untuk meneliti untuk pengembangan bom nuklir. Bom atom ya, bukan nuklir ya. Kita seringkali kita mengacaukan ya, nuklir dengan atom beda ya. Nuklir itu lebih mematikan ya. Bom atom. Jadi ini adalah proyek nasional Amerika. Jadi ketika Amerika berperang ya dengan Jepang, dengan Jerman gitu ya, itu pemerintahnya membentuk militer gitu, membentuk satu tim ya penelitian gitu untuk menemukan, mengembangkan bom atom. Karena bom atom itu daya bunuhnya tuh kuat sekali ya. Jadi sekali jatuhkan itu sekali pemboman tuh yang mati gitu ya. Yang mati itu jauh lebih banyak, lebih dahsyat ya, dibandingkan dengan bom biasa. Jadi katanya sih awalnya karena perang di Eropa, Jerman kan teknologinya canggih gitu ya. Katanya Jerman mengembangkan, selama melakukan penelitian, mengembangkan bom atom. Jadi Amerika kelabakan. Kalau gitu Amerika juga harus bikin proyek. Ini proyek dananya luar biasa ya. Kan ini menentukan nasib negara gitu kan ya. Dananya luar biasa. Dan jadi para ya orang-orang pintar gitu ya, ahli fisika dan sebagainya itu dikumpulkan, disuruh meneliti gitu ya. Untuk mengembangkan bom atom dengan tujuan kalau diperlukan gitu ya, itu bisa untuk melawan Nazi Jerman ya. Nazi Jerman bagi Amerika tuh serem banget ya, karena di situ ahli gitu ya, ahli fisika ya, teknologi high tech itu lo canggih banget gitu ya, sebenarnya untuk menghadapi Jerman ya. Nah ini penelitiannya itu baru berhasil gitu, jadi bom atom siap pakai gitu ya. Itu baru di bulan Juli tahun 1945. Bulan Juli 45, sedangkan Jerman ya, Nazi Jerman itu sudah menyerah di bulan Mei. Ya, di bulan Mei karena sudah menyerah gitu ya. Amerika dan negara sekutu sudah perlu masuk lagi ya. tuh ya. Nggak perlu lagi, tapi ini mau diapain, masa itu udah ngabisin duit banyak gitu, dana besar gitu nggak dipakai gitu ya. Gimana nanti pertanggungjawabannya hasilnya seperti apa ya, gitu. apakah dahsyat apa enggak, kan ketika bikin proposal kan pasti bikin yang bagus-bagus kan, ini dahsyat atau daya bunuh gitu ya, itu dahsyat sekali, tapi kalau nggak ada buktinya ya berarti nggak ada pertanggungjawaban gitu kan ya. Jadi akhirnya waktu itu Amerika ya atau sekutu itu kan musuhnya utamanya 3 ya, Italia, Jerman, Jepang. Italia sudah menyerah di tahun 1944 ya. Jerman sudah menyerah di bulan Mei 1945. Berarti ketika bulan Juli tahun 1945 yang belum menyerah gitu, musuh yang masih ada itu hanya tinggal Jepang. Ya. Jadi itu sebenarnya salah satu ya, sebenarnya ada 2 sebab gitu. Salah satu sebabnya kenapa akhirnya bom atom itu dijatuhkan di Jepang. Tujuannya apa, teman? Tujuannya sebetulnya untuk uji coba. Untuk menunjukkan ya, untuk melihat hasilnya, ini daya bunuhnya benar nggak sedahsyat seperti yang yang digembar-gemborkan gitu ya, ketika mungkin proposal ya. Itu satu ya. Kemudian ada 2 lagi, ya kalau nggak salah, ada 2 bom ya, makanya dijatuhkan di 2 tempat ya. Ya. Jadi karena ada dua jenis gitu, 2 tipe gitu ya. Jadi yang pertama dijatuhkan di Hiroshima itu 1 tipe. Nah, 1 tipe lagi ini daya bunuh gitu ya. Sadis banget. Daya bunuhnya seberapa? Ya kan nggak ketahuan kalau nggak dijatuhkan kan. Makanya yang satu lagi dijatuhkan. Kemudian ada satu lagi penyebabnya adalah Uni Soviet gitu ya. Jadi waktu itu Amerika bersekutu dengan Uni Soviet ya. Jadi negara sekutu itu ada 5 negara apa saja, nggak usah dihafal. Kalau lupa ya, cek aja di Wikipedia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ada yang namanya Dewan Keamanan. Dalam Dewan Keamanan itu ada 5 negara anggota tetap. Artinya selamanya itu mereka jadi anggota tetap ya. Kalau ada anggota yang tidak tetap itu gantian gitu ya. Nah, 5 anggota tetap itu adalah negara yang dulu masuk ke dalam negara sekutu dan menang perang ya. Dan dalamnya tuh ada Uni Soviet. Jadi ketika zaman perang itu Amerika dengan Uni Soviet tuh bersekutu gitu ya, partner gitu ya, bermitra gitu ya melawan Jerman, Jepang dan Italia. Tapi menjelang akhir perang gitu ya di tahun 45 gitu sebenarnya Amerika dengan Uni Soviet tuh mulai pecah gitu ya. Karena Uni Soviet itu kan pahamnya komunisme kan ya. Jadi sebenarnya sudah mulai musuhan. Dan satu lagi ya di bulan Juli, sekitar bulan Juli gitu ya, karena Jerman sudah menyerah. Jerman itu kalau kita lihat di peta, Jerman dengan Uni Soviet ya waktu sekarang jadi Rusia gitu sebetulnya berdekatan gitu ya. Makanya bagi Rusia, Uni Soviet waktu itu sekarang Rusia ya. Jerman itu ancaman, yaitu itu harus dihadapi gitu ya. Sedangkan Uni Soviet atau Rusia sekarang dengan Jepang tuh jauh.
Jadi Uni Soviet atau Rusia tuh nggak usah mikirin Jepang ya. Tapi di bulan Juli ya tahun 1945 ini kan Jerman udah menyerah. Berarti Uni Soviet ya waktu itu tuh mulai melirik nih, kayaknya Jepang kan bentar lagi kalah kan ya. Mereka mulai mengerahkan pasukannya ke arah timur sih ya. Jadi dari Uni Soviet ya melewati daerah Siberia gitu ya. Kalau ingin tahu silakan lihat di peta itu Siberia ya. Siberia itu kalau udah sampai ke ujungnya, kemudian itu ada pantai, dari pantai mungkin naik ferry kali ya. Itu udah sampai ke Hokkaido. Hokkaido itu wilayah Jepang ya. Jadi Uni Soviet itu sebetulnya udah mulai menggerakkan pasukannya, udah mendeklarasikan perang ya. Kita mau berperang ya dengan Jepang ya. Kemudian mulai mengerahkan pasukannya gitu ya ke Siberia, kemudian mau masuk ke Jepang. Nah, ini dilihat oleh Amerika. Amerika nggak suka gitu ya. Mereka maunya tuh Jepang kan kalah. Jepang kalau kalah itu harus dibawa pengaruh Amerika. Sebab kalau Uni Soviet masuk ya itu pasti akan menyebarluaskan paham komunisme, nanti jadi berantem gitu ya. Jadi akhirnya jangan sampai Jepang itu jatuh ke kubu Uni Soviet, maka Amerika harus masuk duluan ke Jepang. Gimana cara masuk duluan? Caranya adalah Jepang harus dipaksa untuk menyerah. Ya, jadi begitu Jepang menyerah, Amerika langsung masuk, jadi dari utara ke selatan seluruh negerinya diduduki, udah Uni Soviet nggak ada lagi tempat gitu kan ya. Nah, gimana caranya memaksa Jepang supaya segera menyerah? Caranya adalah ya menurut pertimbangan waktu itu adalah menjatuhkan bom atom. Karena bom atom itu kalau bom yang biasa itu mungkin sekali jatuh mungkin ribuan orang meninggal gitu ya di satu tempat gitu ya. Tapi kalau bom atom itu ya, kalau ada yang ingin tahu bisa cek di website ini museum ya, museum peringatan ya di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kalau di Hiroshima itu begitu bomnya dijatuhkan ya, di titik jatuhnya itu suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah dijelaskan 1000 derajat Celcius ya. Ya, titik didihnya 100 derajat Celcius 1000. Itu artinya radius ya. Radius artinya titik pusat, kemudian radius sekian kilometer ya dari pusat tempat bom jatuh itu nggak mungkin ada kehidupan. Ya, makhluk hidup tuh nggak mungkin hidup gitu ya. Jadi artinya daya bunuhnya itu luar biasa. Jadi misalnya di Hiroshima dan Nagasaki itu sekali bom jatuh tuh minimal ya nggak ada yang mendata, nggak ada yang tahu dengan pasti puluhan ribu orang meninggal. Dan setelah itu ya ratusan ribu mungkin ya, ratusan ribu ya, karena nggak ada yang tahu persis ya. Kadang-kadang ada misalnya satu keluarga meninggal semua, siapa yang lapor? Kalau nggak ada yang lapor itu kan nggak dicatat ya oleh pihak yang berwajib gitu kan. Jadi dengan cara demikian itu sebenarnya sepertinya memberikan shock gitu kepada pemerintah Jepang supaya segera menyerah. Kalau sudah menyerah berarti Amerika punya alasan gitu ya untuk masuk ke Jepang kemudian menduduki Jepang. Ya. Gitu ya. Ya. Wow. Sadis. Sangat perang itu sadis. Ya, perang itu sadis memang ya. Ya. Sekian banyak jiwa orang-orang yang tidak bersalah ikut di dalam. Iya, tidak bersalah. Mereka nggak tahu apa-apa. Iya, meninggal karena bom atom tersebut. Ya. Oke. Nah, sekarang kan dari sekian banyak kota yang ada di Jepang, kota besar ya, yang tidak cukup strategis mungkin bagi Amerika mungkin ya. Kenapa yang dipilih Hiroshima dan Nagasaki? Sebetulnya di peta yang tadi saya tunjukkan tuh sebetulnya ada sebenarnya puluhan kota ya dari utara ke selatan, dari Hokkaido sampai ke Kyushu tuh puluhan kota itu sudah dibom ya. Nah dibom itu daerah pada penduduk ya, pada penduduk supaya begitu dibom gitu banyak meninggal. Kalau banyak meninggal kan pasti panik ya, rakyat akan mungkin panik kemudian sedih kemudian putus asa kemudian menyalahkan pemerintah. Udahlah nggak usah perang lah, perang kita susah gitu ya. Kemudian daerah industri ya itu ingin dilumpuhkan gitu ya. Tetapi untuk bom atom seperti yang tadi saya ceritakan itu sebetulnya tujuannya itu uji coba gitu ya. Salah satu tujuannya uji coba ini sedahsyat apa gitu ya. Nah, ketika memilih gitu ya ada dua kota ya. Pertama kan Hiroshima. Jadi ternyata Hiroshima itu dipilih karena di Hiroshima itu dipastikan tidak ada kam tawanan tentara sekutu. Jadi gini, Jepang itu kan berperang. Tadi ada peta kan di Asia Pasifik gitu ya. Di pulau-pulau di Asia Pasifik kan berperang. Ada juga orang Amerika, saudara Amerika yang jadi tawanan. Dan yang jadi tawanan itu dibawa ke Jepang kemudian dikurung gitu lah di kamp tawanan gitu ya di berbagai tempat di Jepang. Nah, di Hiroshima itu pihak Amerika memastikan di situ di Hiroshima tidak ada tawanan Amerika. Tawanan. Iya kan kalau tawanan ada tawanan Amerika kemudian itu kota itu dibom, tawanan Amerika juga ikutan mati gitu ya.
jadi korban, itu bisa dimarahin gitu ya di pemerintah pusatnya gitu ya. Jadi itulah salah satunya. Jadi penyebab salah satunya pertama Hiroshima yang dibom gitu ya. Kemudian Hiroshima itu kan tanggal 6 Agustus ya. Kemudian kita semua tahu tanggal 9 Agustus besok nih peringatannya ya. Tanggal 9 itu di Nagasaki. Nah, kenapa tanggal 9 dan kenapa di Nagasaki? Pertama, tanggal 8 Agustus Uni Soviet menyatakan perang, ya, dia mendeklarasikan perang dengan Jepang. Jadi artinya berperang dengan Jepang. Jepang kan bentar lagi kalah kan ya. Jadi kalau Uni Soviet sudah mendeklarasikan perang dengan Jepang, berarti kalau Jepang kalah, Uni Soviet jadi negara pemenang. Dan kalau pemenang itu artinya punya hak gitu ya, istimewa atas Jepang. Hak itu maksudnya mau ngapain aja boleh gitu ya. Gitu. Dan itu Amerika tidak menghendaki ya seperti itu ya. Karena Amerika ingin menguasai Jepang itu secara eksklusif, maka diputuskan di Hiroshima sudah dijatuhkan bom, Jepang belum menyerah, belum menyatakan ya, pemerintah Jepang belum menyatakan menyerah. Makanya sekali lagi gitu ya di tanggal 9. Ya. Nah, tanggal 9 kemudian ini juga tanggal 9 sebenarnya target awalnya bukan Nagasaki ya. Target awalnya sebetulnya di Kokura. Nah, coba kita lihat di peta ya, Kokura di mana? Kokura kayaknya sih teman-teman Sunoro Chanto mungkin banyak yang tidak tahu, tapi ini penting banget ya. Ini ya, ini peta Jepang. Nagasaki itu di sini ya. Ini Pulau Kyushu, ini namanya Kyushu. Pulau ini namanya Kyushu ya. Ini Nagasaki di sini ya. Kira-kira di sini daerah mungkin kalau kota Fukuoka mungkin pernah dengar ya, Fukuoka di sini ya. Nah, di dekat kota Fukuoka itu ada kota kecil namanya Kokura. Nah, di Kokura ini ada ini ya pabrik besi baja. Ini pabrik besi baja pertama dan paling besar di Jepang. Awalnya BUMN ya, sekarang sudah diswastakan ya. Pabrik besi baja dan besi baja itu bahan dasar untuk membuat senjata. Jadi artinya kalau pabrik ini dilumpuhkan berarti produksi senjata Jepang itu akan terhenti gitu ya. Itu ada kemungkinan bisa berpotensi menghadang gitu ya supaya melumpuhkan ya supaya Jepang itu nggak berperang lagi. Jadi sebetulnya Kokura ya pabrik besi baja ini sebenarnya jadi target. Cuma ya beruntungnya bagi warga Kokura ya pas hari hanya itu mendung. Karena mendung ya dari atas awan gitu pesawatnya sudah sampai ya, pesawat Amerika itu sudah sampai di sini nggak kelihatan target gitu ya. Ngelihat target jadi kalau misalnya salah bom gitu ya, salah target melesat ya, tahu-tahu yang kena sawah gitu, itu nggak ada yang meninggal, rugi bandar gitu kan istilahnya. Akhirnya dialihkan. Jadi sebelum berangkat memang ada plan A, plan B gitu. Kalau plan A-nya nggak bisa dijalankan, plan B. Nah, plan B-nya itu Nagasaki. Ya, Nagasaki di sini ada ini galangan kapal gitu, pabrik kapal. Kapal maksudnya termasuk kapal perang yang punyanya Mitsubishi ya di sini. Jadi itu yang rencananya targetnya. Jadi artinya worth it gitulah ya dilumpuhkan. Maka bom yang kedua itu dijatuhkan di kota Nagasaki. Ya. Oh. Jadi itu alasannya ya, kenapa Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi sasaran. Karena mereka dari Project Manhattan itu ada 2 bom atom yang mereka produksi, dua jenis bom atom yang mereka produksi. Ya. Jadi sebetulnya ya uji coba itu. Uji coba ya, jadi harusnya ke Jerman, tapi karena Jerman sudah menyerah, akhirnya dialihkan ke Jepang ya. Ya. Oke, karena Jepang adalah musuh saat itu adalah musuh. Ya, musuh dari sekutu satu-satunya di dunia atau mungkin di Asia. Iya, di dunia. Di Eropa kan udah nggak ada lagi. Di Eropa udah nggak ada lagi ya. Ya. Oke. Tentang pemboman Hiroshima dan Nagasaki, itu apakah ada kaitannya dengan Indonesia? Kita di Indonesia kan sering menganggap bahwa untung Hiroshima dan Nagasaki dibom ya, karena dengan di pemboman itu Jepang menyerah, Indonesia merdeka ya. Tapi kan kalau nggak ada persiapan apa-apa nggak mungkin lah ya. Tadi saya sudah sempat singgung ya, sebetulnya di bulan September ya, bulan 9 ya, tahun 1944. Jadi artinya kira-kira 1 tahun ya sebelum proklamasi sebetulnya Jepang itu sudah menyatakan, Perdana Menterinya sudah ngomong gitu, menyatakan secara resmi bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia, kemudian membantu para tokoh Indonesia untuk membuat persiapan. Itu namanya BPUPKI ya, mungkin teman-teman pernah belajar, masih ingat ya kita pernah belajar waktu di SMP atau SMA gitu ya, badan persiapan gitu kan. Jadi mereka mengadakan rapat ya untuk membahas nanti negaranya seperti apa, benderanya, undang-undang dasarnya, Pancasila ya, mungkin ada yang masih ingat ya tanggal 1 Juni Soekarno berpidato, kemudian dalam pidatonya dia tuh membahaskan tentang Pancasila gitu ya.
Nah, kemudian jadi sebetulnya setelah pemboman Hiroshima Nagasaki ya tanggal 9 kan 9 Agustus, setelah itu tanggal 11 ya, kira-kira tanggal 11 itu Soekarno dan Hatta itu sudah di apa ya di bawah ya oleh pimpinan militer Jepang ya di Jawa gitu ya, dibawa ke Saigon ya, di Saigon di Vietnam, di Saigon di kota Saigon di pinggirannya itu ada kota kecil namanya Dalat ya, kayak Bogor gitu lah ya. Nah di situ Soekarno bertemu dengan Jenderal Terauchi ya maksud Terauchi ya. Dan Jenderal Terauchi itu sebenarnya sudah janjikan katanya ini Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah ini sebenarnya simpang siur ini karena berdasarkan kesaksian gitu ya. Kesaksian kan bisa aja orang salah ingat atau ada kepentingan tertentu sehingga dia mempelintirkan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak bisa tahu dengan pasti. Tapi intinya bahwa dia tuh Soekarno-Hatta itu dibawa ke Saigon, kemudian oleh pimpinan militer Jepang sudah dijanjikan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan itu sudah benar dilakukan itu ya. Sebelum tanggal 15 Agustus di mana Jepang secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Jadi maksudnya tanggal 15 Agustus menyerah kepada Jepang menyatakan secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan setelah Jepang menyerah, tetapi sebelum, karena kalau nggak salah pihak Jepang pada waktu pertemuan di Saigon menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 ya. Agustus. Ada yang mengatakan tanggal 18 Agustus. Ya. Jadi makanya dikejar gitu ya, dikebut sebelumnya jadi, orang Indonesia merdeka sendiri. Iya, jadi tidak mau maksudnya kemerdekaan Indonesia itu disebut sebagai hadiah dari Jepang. Negara lain, Jepang misalnya. Jadi makanya bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya di tanggal 17 ya, sebelum tanggal 18 yang dijadikan Jepang. Tapi Jepang sendiri pada tanggal 15 Agustus sudah menyerah kepada Amerika gitu ya. Jadi mungkin itu memang kesempatan Indonesia untuk memerdekakan, maksudnya untuk menyatakan menyatakan merdeka. Jadi Jepang sudah menyerah, sekutu belum datang gitu ya, belum masuk kembali lagi ke Indonesia. Jadi sebelumnya itu deklarasi dulu ya, proklamasi kemerdekaan, menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kemudian dengan demikian itu menjadi semacam pegangan. Jadi kita negara merdeka. Jadi kalau ada negara lainnya akan menyerang dan menjajah Indonesia, kita akan lawan. Jadi untuk melawan itu ada argumennya, ada legitimasinya. Iya. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa jatuhnya Jepang itu gara-gara Hiroshima, tetapi memang Jepang bukan karena pengobaman itu saja, tapi sebetulnya sebelumnya juga posisi Jepang itu mungkin sudah lemah sekali ya, mungkin di tahun 44 itu. Betul. Karena banyak wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Amerika, khususnya di daerah Pasifik dan Asia Tenggara, ya kan? Kemudian tinggal Jepangnya aja sendiri gitu kan. Kemudian mungkin dikepung oleh sekutu, dalam hal ini lebih dominan kepada Amerika ya. Juga di antara bulan Juli dan Agustus, tentara sekutu khususnya Amerika itu sudah menyerang dengan bom-bomnya. Bom seluruh Jepang ya, kota-kota besar. Kota kecil itu banyak dibom. Masih banyak sekali korban yang meninggal dalam penyerangan yang pemboman yang sangat yang sangat gencar di semua di bagian pantai timur ya, Jepang. Terus ditambah dengan bom atom yang di Hiroshima dan Nagasaki yang menelan ratusan ribu orang dalam seketika mungkin. Itu mungkin yang membuat akhirnya Jepang menyatakan menyerah. Sebetulnya Jepang tidak menyatakan menyerah. Menyerah itu bahasa Inggris kita terjemahkan surrender. Bukan menyerah. Jadi sebetulnya gini ya, waktu bulan Juli itu para pemimpin negara sekutu itu berkumpul di Potsdam ya. Potsdam itu di luar kota Berlin. Berlin kan waktu itu ibu kota Jerman ya. Potsdam itu ibaratnya seperti Bogornya Jakarta gitu lah ya. Mereka berkumpul di situ kemudian membuat satu deklarasi. Itu yang namanya deklarasi Potsdam. Potsdam, dan di dalam deklarasi itu dikatakan jadi negara sekutu menyerukan menghimbau gitu ya kepada Jepang untuk meletakkan senjata, untuk tidak berperang lagi.
Nah, tanggal 15 Agustus dia pidato Kaisar Hirohito melalui radio itu adalah dia menyatakan Jepang menerima deklarasi Potsdam. Ya, artinya permintaan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam deklarasi Potsdam itu diterima oleh Jepang. Pihak Jepang menerima. Itu. Ya. Jadi salah satunya adalah meletakkan senjata, maksudnya tidak berperang tidak lagi. berperang lagi, itu tidak berperang lagi. Kemudian semua tanah jajahan yang diperoleh ketika zaman perang itu harus dilepas ya. Jadi artinya dengan menerima deklarasi Potsdam, Indonesia udah bukan jajahan Jepang lagi. Ya. Gitu ya, jadi lepas ya dari jajahan Jepang. Ya. Jadi bukan dibilang menyerah ya atau kalah ya sebetulnya. Tidak ada kata menyerah atau kalah. Ya, tapi pada kenyataannya sih menyerah ya. Menyerah ya, tetapi tidak ada pernyataan menyerah, hanya tidak ada kata menyerah. Bahwa menerima deklarasi Potsdam, ya. Yaitu dengan meletakkan senjata, tidak berperang. Ya. Oke. Ya. Jelas. Jelas ya. Jelas. Oke. Nah, terakhir nih. Ya. Yang seperti tadi diceritakan dan juga dilihat dari peta, dari gambar ya, dari gambaran di mana hampir seluruh wilayah Jepang itu ada yang burn out, itu daerah-daerah yang vital di Jepang, terus ditambah dengan pemboman bom atom yang demikian dahsyatnya yang sampai 1000 derajat Celcius, nggak kebayang seperti apanya, mungkin orang juga udah langsung jadi abu gitu ya, seketika itu. Jadi arang ya. Ya, nah, tapi kenyataannya Jepang sekarang kan menjadi sekutunya Amerika, kan? Nah, kenapa orang Jepang sedemikian dahsyatnya kerusakannya dari seluruh wilayah Jepang, begitu banyak korban akibat dari pemboman itu, gitu loh. Tapi kenapa orang Jepang tidak ada yang merasa atau dendam ya terhadap tindakan pemboman oleh Amerika tersebut? Ya mungkin ada alasan sendiri. Ini masih pasti banyak yang penasaran. Saya kira teman-teman saya juga banyak penasaran gitu ya. Ini orang Jepang sendiri belakangan ini ya. Orang Jepang itu sebagai bangsa yang pemaaf atau bagaimana? Ya, orang Jepang juga manusia ya. Manusia, iya kalau ditekan ya marah gitu ya. Ini ada hasil penelitian yang dipublikasikan ya oleh akademisi Jepang itu ya. Saya dulu juga nggak pernah tahu ya. Tahunya baru sekarang ya karena dipublikasikan di internet ya. Jadi makanya jadi tahu ya. Ini saya coba share screen, ini dari mana? Dari Wikisource ya. Jadi Wikisource macam Wikipedia. Jadi ada dokumen-dokumen yang dulunya secret ya, rahasia negara itu setelah sekian puluh tahun itu dibuka untuk publik ya. Di Amerika. Jadi kita tahu bahwa Amerika itu menjalankan ini namanya bahasa Inggrisnya World Guild Information Program ya. Program untuk menyebarluaskan informasi bahwa rasa bersalah gitu ya dalam perang ya. Kira-kira terjemahannya begitu ya. Jadi setelah Jepang kalah, Amerika tuh masuk ya ke Jepang bulan September ya, bulan 9, tanggal 2 ya. Mulai menduduki Jepang itulah namanya waktu itu istilahnya tuh mendemokrasikan Jepang gitu ya. Tapi waktu itu orang Jepang semua tahu ya. Saya kira pada waktu ya hampir semua orang tahu ya. Di banyak kota banyak terjadi pemboman, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan sanak keluarga mungkin meninggal karena kena bom gitu ya. Kemudian Hiroshima dan Nagasaki itu kalau di total ya ratusan ribu orang gitu ya mati. Yang meninggal ya sudah, tapi keluarga yang ditinggalkan itu kan sedih kan ya. Dan semua tahu ya bahwa itu akibat ulah pemboman oleh Amerika ya. Jadi di situ ada kemungkinan besar akan muncul sentimen anti Amerika, benci pada Amerika atau menuduh Amerika itu orang jahat gitu ya. Nah, untuk mengcounter gitu ya hal tersebut, ini di dalam dokumen ini disebutkan ya. Jadi ini ada dokumen ya tertanggal 2 Oktober 1945 ya. Pemerintahan pendudukan Amerika di Jepang itu menjalankan suatu program yang namanya ini ya World Guild. Jadi intinya adalah menanamkan pemahaman pada orang Jepang bahwa yang salah adalah orang Jepang. Makanya orang Jepang tuh jangan sampai kepikiran gitu, terpikir untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain dalam hal ini Amerika gitu ya. Ini bahwa yang salah itu bahwa orang Jepang itu menderita itu adalah salahnya orang Jepang.
Nah, caranya bagaimana caranya? Jadi program ini ya ternyata itu diselenggarakan gitu ya dari Oktober 1945 sampai Juni 1946 ya. Jadi termasuk di dalamnya itu mengimplementasikan itu informasi, menyebarluaskan informasi melalui media di Jepang. Seperti surat kabar, buku, majalah, radio, dan motion picture itu film ya, pembuatan film ya. Jadi melalui ini semua tuh menanamkan pemahaman pada rakyat Jepang bahwa yang salah adalah orang Jepang sendiri. Makanya kalau menderita jangan nyalahin orang lain gitu ya. Ini sebenarnya suatu program yang dijalankan waktu itu mungkin banyak orang yang tidak tahu karena yang namanya seperti ini tuh tanpa disadari gitu. Misalnya orang baca buku, oh ya benar ya yang salah tuh kita ya. Jadi kemudian baru belakangan ini terutama saya perhatikan ya orang-orang Jepang akademisi itu mereka berusaha mencari dokumen gitu ke Amerika. Dan dokumen seperti ini dulunya top secret ya. Jadi rahasia negara ini nggak boleh dibuka untuk publik ya. Tapi karena sudah sekian puluh tahun, kalau nggak salah setelah 50 tahun itu di Amerika ada undang-undang ya. Dokumen negara itu harus dipublikasikan. Jadi publik itu masyarakat itu berhak mengetahui informasi tersebut ya. Kalau sudah di atas 50 tahun. Nah, ada akademisi Jepang yang pergi ke Amerika tuh ya, jauh-jauh ke Amerika tuh yang mencari di gedung arsip gitu ya. Jadi setelah itu baru dibuka gitu ya, jadi ketahuan gitu ya oleh publik bahwa sebetulnya setelah Jepang kalah, Amerika menjalankan suatu kampanye yang sangat intensif ya melalui media. Pertama melalui pendidikan jelas ya, pendidikan di sekolah, kemudian melalui media ya surat kabar, koran gitu ya, majalah, radio waktu itu belum ada TV ya, siaran radio, kemudian motion picture gitu ya, motion picture film ya. Jadi zaman itu karena belum ada TV, makanya orang hiburannya itu ke bioskop, nonton bioskop gitu. Nah di situ diputar ya film yang mengarahkan orang berpikir bahwa yang salah adalah orang Jepang gitu ya. Jadi oleh karena itu semua penderitaan itu tidak dikaitkan ya dengan tindakan Amerika. Jadi tidak sampai mengaitkan bahwa ini adalah akibat ya dari tindakan pemerintah Amerika. Ya, ini saya kira sesuatu yang baru di Jepang juga relatif baru ya. Saya kira nggak semua orang tahu ya. Cuma orang yang concern gitu, yang punya perhatian, mereka berusaha mencari tahu. Tapi paling tidak di Jepang itu sudah ada akademisi yang mempublikasikan buku. Nggak satu orang, ada beberapa orang yang mempublikasikan, kemudian dijadikan bahan diskusi gitu ya. Jadi saya kira kita di Mungkin Indonesia bahan mungkin ya. penelitian disertasi atau apa mungkin juga ada kali ya. Disertasi ada. Oh, ada Ini ya? kebetulan ada orang yang meneliti gitu ya, ada orang Jepang tapi menelitinya di Kanada ya, Universitas British Columbia. Dia menulis disertasi ya mengenai program ini ya. Jadi bagaimana program Amerika, itu proyek Amerika ini terutama melalui pendidikan ya ke anak-anak sekolah, kemudian jadi menanam pemahaman bahwa karena anak-anak kan pasti dengar cerita dari orang tua, aduh dulu susah banget gitu ya, ada pemboman gitu tuh, ya, rumah kita terbakar gitu, ada sanak keluarga meninggal gitu ya. Nah itu untuk mengcounter gitu ya, supaya kan mereka mendengar kalau begitu dibiarkan begitu kan pikir oh Amerika jahat ya menjatuhkan bom ya. Tapi dengan melalui semacam sosialisasi gitu ya, melalui pendidikan di sekolah, maka tertanam pemahaman bahwa orang Jepang itu pernah menderita karena salah sendiri gitu ya, tidak pada tempatnya untuk menyalahkan pihak lain, dalam hal ini Amerika. Oh. Ya, ini kalau ada yang tertarik tinggal search aja ya dengan kata kunci ya War Gear Information Program gitu ya. Itu nanti di Wikipedia, di mana di Google itu nanti disertasinya keluar. Jadi sudah mulai ada yang memperhatikan ya, menaruh perhatian gitu ya pada tema besar ini. Ini benar-benar ada berarti ya? Ada. Dokumen ini ya? Wow. Dokumennya ada. Makanya orang Jepang tidak ada ya rasa menyalahkan atau dendam terhadap apa ya yang melakukan pemboman atas negaranya ya. Ya ibaratnya apa ya seperti salah sendiri gitu. Memang ditanamkan pemahaman seperti itu. Nah ini ya kebetulan ini saya coba share screen ya, ini disertasinya ya. Ini orang Jepang sih kalau dari namanya tuh Naoko Kato itu orang Jepang ya, tapi dia tuh menulisnya tuh di ini perempuan University of British Columbia ini di Kanada ya, tahun 2002 ini tuh bahas yang mengenai mana tuh ya War Guild and Post-War Japan Education. Jadi pendidikan di Jepang yang masa Perang Dunia Kedua ya, dan kaitannya dengan kampanye itu yang War Guild Information Program ya.
Ya, jadi kalau misalnya ada ada yang tertarik, ini mungkin ini suatu tema yang saya kira sih menarik ya, dan mungkin belum ada yang mengangkatnya di Indonesia ya. Naruhodo. Ya. Ya, perang itu memang adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali, yang pasti memang pihak rakyatlah yang akan mengalami penderitaan. Ya. Itu dari kapanpun yang namanya perang kan seperti ya. itu. Tapi tetap aja terjadi ya. Iya, karena mungkin ambisi manusia ya. untuk menguasai atau mungkin dari pride atau apa, dari kemungkinan orang yang mempunyai wewenang untuk memimpin negara tersebut. Yang pasti memang kapanpun perang itu terjadi, tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah, tetapi yang adalah kehancuran dan rakyat menderita. Iya, tapi banyak orang yang mendapat keuntungan gitu ya dari perang. Industri militer misalnya ya. Oh iya, betul. Industri militer yang dagang senjata. Tapi rakyat jelata itu menderita dan pasti banyak kehilangan dari anggota keluarganya. Apakah itu menjadi sebagai tentara ataupun atau sipil juga. Sipil karena kena senjata apa namanya tadi bom atom seperti itu ya. Oke. Ya. Sebaiknya sih tidak ada perangnya. Tapi manusia tuh mengulangi kesalahannya ya. Tidak belajar dari sejarah. Ya mungkin kalau mungkin ada di antara sobat Aso Naruhodo Channel yang pernah juga mengunjungi museum bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan Nagasaki itu pasti akan melihat betapa kejamnya sebuah peperangan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi atas ceritanya, banyak informasi yang baru yang didapat khususnya untuk saya dan juga mungkin ada hal-hal yang selama ini di di masyarakat seperti ini ternyata kenyataannya fakta yang ada adalah berbeda misalnya. Makanya kita di kesempatan ngobrol tentang Jepang ini kita mengambil tema yaitu fakta-fakta di balik pengepungan Hiroshima dan Nagasaki supaya kita berharap orang-orang tidak mempunyai persepsi yang salah terkait dengan peristiwa yang mengenaskan ini, sebuah tragedi yang sangat luar biasa dan semoga tidak terulang kembali di masa mendatang. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, siapapun, baik itu pemimpin dimanapun berada. Ya, baik. Oke. Dan kita juga tidak ini adalah suatu fakta, ya, fakta tidak mau mendiskreditkan siapapun. Di sini kita hanya menyampaikan fakta yang ada dari media atau dari source atau sumber-sumber lain yang ada di Jepang ya, seperti itu. Baik, demikian ngobrol bareng santai dengan Ibu Susi, ngobrol tentang Jepang. Semoga bukan hanya saya saja yang mendapatkan informasi yang baru dan bermanfaat, juga kami berharap Sobat Naruhodo Channel juga dari acara ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa membuat kehidupan kita yang lebih baik lagi, dan semoga kedamaian selalu kita jaga, karena apapun yang namanya perang itu membuat orang menderita. Baik, Bu Susi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Apin, semoga bermanfaat informasi yang kita share kali ini. Semoga kita bisa juga memberikan informasi lain di acara ngobrol tentang Jepang, sama-sama ngobrol lagi, Dan terima kasih untuk sobat Aso Naruhodo Channel yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga kita diberikan kesehatan yang baik dan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa kembali di acara ngobrol tentang Jepang lainnya di lain kesempatan, tentunya di Aso Naruhodo Channel bersama kami, Ibu Susi dengan saya Apin.
Ya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sayonara. Sayonara.